Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang ana hormati seluruh jajaran asatidzah di pesantren Imam Bukhari. Alhamdulillah diberikan kesempatan ya untuk berkunjung di sini. Dan ya kita akan sharing begitu ya mungkin terkait dengan permasalahan-permasalahan pada santri yang tentunya membutuhkan ya banyak hal atau mungkin juga kedekatan kita termasuk sistem dan hal-hal yang lain mungkin yang bisa kita lakukan ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan santri. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya sesuai dengan request begitu ya. Kita akan bicara tentang mungkin bully yang lebih banyak terjadi, dan itu ya bisa terjadi dimanapun dan memang menjadi permasalahan klasik begitu ya, permasalahan klasik terkait dengan kepesantrenan, dan ini memang menjadi satu ya katakanlah PR begitu, PR buat kita semuanya. Kenapa sih selalu ada saja terjadi kan gitu ya terkait dengan bully, padahal juga sudah ini itu dan sebagainya. Nah, mungkin versi katakanlah gitu ya versi lain dalam artian di sini ya karena Ana sebagai orang psikologi mungkin akan melihat dari sisi yang lain, barangkali nanti akan menjadi salah satu gitu ya, pertimbangan yang bisa dilakukan oleh asatidzah semuanya terkait dengan bagaimana bully ini bisa ditangani begitu ya. Baik. Ya, temanya stop bullying, upaya preventif dan penanganannya. Tentunya terkait dengan bully katakanlah begitu. Ya, tadi saya menyampaikan ke baik itu yang santri putri maupun santri putra. Ya, ternyata pertanyaannya kalau tadi dijawab mungkin tidak habis habis waktunya yang kurang karena gitu ya. Banyak pertanyaan dari mereka. Artinya bahwa permasalahan itu memang sebetulnya ada pada santri. Ya, permasalahan itu hanya ada pada santri. Hanya kemudian kita sebagai pihak yang berada di kebijakan, pengambil kebijakan maupun juga yang kemudian terkait dengan aturan-aturan itu kadang-kadang memang tidak bersentuhan langsung khususnya dalam memahami apa sih yang terjadi pada santri-santri itu sendiri. Ya, itu juga katakanlah mungkin pernah juga anak alami gitu ya.
Bagaimana kemudian harus ada pendekatan, harus melakukan ini, itu, dan sebagainya gitu ya. Pada saat jadi guru BK dulu gitu ya, itu ya kurang lebih gitu ya. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi tentunya akan memberikan gambaran bagaimana kemudian kita harus lebih banyak bersikap dan juga harus ya mengantisipasi permasalahan itu sendiri. Ya, bully. Nah, aturan ini Ana coba ambil dari Permendikbudristek gitu ya. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu barusan mengeluarkan ya sekitar bulan Oktober ya, kalau Juli, kalau enggak Agustus Oktober ya. Agustus, September, Oktober antara bulan itu terkait dengan aturan kekerasan ya, kekerasan yang terjadi pada dunia pendidikan. Nah, salah satunya adalah kemudian ya terkait dengan perundungan. Nah, perundungan ini dimaksudkan adalah kekerasan yang dilakukan bisa secara fisik, kemudian juga verbal, non-verbal, dan atau melalui media teknologi informasi. Saya kira kita sudah paham kalau terkait dengan ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh seseorang kepada gitu ya. Tadi saya jelaskan juga, Anda jelaskan ke santri. Ya, verbal, secara fisik itu apa, verbal itu seperti apa, mungkin mereka sudah paham. Non-verbal. Jadi saya tidak menunjukkan contoh, tapi saya mengatakan kalau kita kita menunjukkan jari tengah yang ditekuk itu sudah contoh bentuk bully nonverbal. Contohnya gimana? Nah, gini ya. Ya, kalau sama ustadz dan musyrif mungkin saya tunjukkan, nah, biar kalau ada santri yang kemudian gini, nah ini sebuah bentuk yang secara tidak langsung itu menunjukkan perilaku bully kepada orang lain yang sifatnya nonverbal. Nah gitu ya. Mungkin ada sisi unsur candaan, tetapi secara tidak langsung hal itu kemudian juga digunakan oleh beberapa anak atau beberapa santri yang kemudian memang konteksnya bully, namanya gitu ya. Kalau ngacungi kepel istilahnya kan gitu ya, itu kan sudah jelas gitu ya. Nah kalau yang seperti itu, nah itu nonverbal. Jadi barangkali ustadz atau musyrif gitu ya, pada saat kita juga melihat santri yang juga melakukan seperti itu, maka untuk segera juga memberikan teguran dalam konteks ya nasihat begitu ya, nah, agar tidak melakukan itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu akan menjadi salah satu kebiasaan yang tidak hanya terjadi di pesantren, mungkin bisa terjadi di rumah gitu ya. Dan itu sangat mungkin. Karena apa? Pembiasaan itu sendiri. Nah, tentunya bully ini dimaksudkan untuk melemahkan mental orang lain. Saya tidak tahu, tadi ada pertanyaan juga. Ternyata ada pertanyaan, Ustadz, kalau ternyata yang dibully itu malah senang karena untuk membahagiakan teman-temannya, lah itu kan sudah lucu gitu ya. Jadi ada pertanyaan begitu. Jadi kalau seperti itu gimana? Ya tetap tentu saja tidak boleh kan begitu ya. Jadi maksudnya ya mungkin konteksnya sebetulnya bercanda gitu ya, Pak. Jadi ada dua sisi yang berbeda antara seseorang itu bercanda atau bully. Meskipun konteksnya apabila itu dengan menggunakan kata kasar, maka tentunya itu dianggap tetap sebagai bully konteks kata-katanya.
Tapi bisa jadi itu hanya sebuah candaan. Namun tentunya kita ya tetap tidak boleh gitu ya. Meskipun itu candaan. Bedanya antara, jadi kembali lagi ini, bedanya antara dia bercanda atau bully itu sebetulnya bisa dilihat dari pada saat seseorang itu mengatakan itu sendirian atau bersama dengan teman. Dan itu dilakukan dengan teman akrab atau gitu ya. Kalau sendirian dan dilakukan dengan teman akrab biasanya itu candaan. Tapi candaan yang tentunya kadang menggunakan kata-kata yang kasar. Nah ini tentunya tetap tidak diperbolehkan kan begitu ya. Nah apabila seseorang itu kemudian berdua, katakanlah begitu ya. Entah itu berdua itu dalam artian yang satu temannya ini kadang mungkin tidak tahu. Kalau saya permisalkan, yuk aja antum ketemu seseorang atau aja yuk ikut ana gitu ya. Kemana? Pokoknya ikut aja. Begitu ikut gitu ya, kemudian ketemu mencari si yang si santri tadi mencari temennya, mamanya ketemu, kemudian baru di situ dia ngomong dengan kasar atau dengan apapun itu, gitu ya. Memang sifatnya membuli. Kenapa? Karena dia seolah-olah mengajak teman, padahal teman ini malah justru tidak tahu. Itu bisa jadi, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh pembuli. Kenapa? Karena dia berusaha mencari teman atau orang lain yang kemudian seolah-olah itu mengikuti atau menyetujui apa yang dilakukan oleh si pembuli ini. Nah, permasalahannya adalah gitu ya, kaitannya dengan bahwa apakah konteks membuli ini sebagai salah satu perilaku yang menyimpang? Kalau Ana sampaikan tadi, bentuk-bentuk perilaku menyimpang di mana salah satunya adalah bully. Itu jelas kan gitu ya. Dalam konteks psikologi maka gitu ya, perilaku menyimpang dalam bentuk apapun itu sebagai sebuah bentuk gangguan mental. Jadi kalau konteksnya konteks syariah kan gitu ya, secara agama syar'i jelas ya berdosa, dolim kepada orang lain ataupun juga kemudian kaitannya dengan perilaku yang memang melanggar syariat. Namun ada sisi kemudian bahwa apakah itu membuli, kalau tadi Ana contohkan membuli, kemudian LGBT, mencuri, klepto, pornografi, begitu. Ada sisi yang mungkin kita kalau yang non psikologi tidak akan melihat itu. Tapi kalau saya gitu ya, akan melihat bahwa seorang yang membuli itu ada sisi mental yang tidak sehat. Kenapa mereka melakukan itu? Ya. Karena katakanlah kalau kita bicara tentang bully begitu ya, ada perilaku yang ingin ditampilkan oleh seseorang atau si santri katakanlah gitu, harapannya gitu, harapannya entah itu apakah maksudnya baik atau tidak, tapi kebanyakan bahwa seorang yang ingin membuli itu rata-rata niatnya mesti buruk, yaitu melemahkan orang lain. Nah, pada saat melemahkan orang lain ini sebetulnya si pembuli ini ada sisi di mana dia itu sebetulnya lemah. Seorang yang membuli itu pada sisi yang lemah. Nah, gitu ya. Yang kemudian ingin eksistensinya itu diakui, bisa jadi. Nah,
Mungkin kalau yang di sini musyrif ya, atau hikmah gitu ya. Nah, pernah jadi santri lah katakanlah gitu. Ada sisi di mana ini loh, saya senior, saya punya poweritas, punya kekuatan, saya lebih kuat, atau saya apapun itu, yang dari sini kemudian ingin menunjukkan bahwa intinya eksistensinya adalah ada. Saya ingin tidak terlihat lemah di mata orang lain. Dengan tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain, maka saya harus menutupi itu. Kalau dalam istilah psikologi namanya defend. Jadi ada istilahnya defend mechanism, mekanisme pertahanan diri. Contoh paling real namanya gitu ya. Itu beralasan atau namanya rasionalisasi, gampangannya begitu. Contoh kita kalau terlambat, namanya santri masuk terlambat. Kenapa antum terlambat? Ya Ustadz, Afan ini bla 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 namanya. Itu sesuatu hal yang rasional, tapi itu kemudian dijadikan alasan. Padahal sebetulnya kan gitu ya. Kita bisa kemudian tetap melakukan masuk harusnya tepat waktu dan sebagainya. Tapi agar dianggap bahwa saya ini dengan alasan itu agar bisa diterima begitu ya. Ya, ini namanya rasionalisasi. Nah, kadang permasalahannya adalah rasionalisasi ini kemudian dijadikan senjata. Dijadikan senjata oleh kita kan gitu ya. Atau oleh santri dalam hal ini, kalau terlambat nanti bilangnya ya entah itu ini, itu dan sebagainya. Nah itu namanya rasionalisasi, defend gitu ya. Agar tidak terlihat lemah, agar kemudian saya tetap terlihat bahwa saya tidak melakukan kesalahan, maka saya melakukan yang namanya rasionalisasi. Istilahnya begitu. Kenapa tidak kemudian katanya, Afan Ustadz, anak terlambat? Ya sudah selesai. Kenapa kamu terlambat? Wah ini Ustadz, dengan 1000 macam alasan dan jawaban. Nah, gitu. Dan itu akan menjadi satu hal yang ya bisa dimaklumi dianggapnya gitu. Kalau di tempat anak, namanya mahasiswa terlambat. Kenapa terlambat? Afan Pak macet, namanya. Maaf Pak macet, namanya. Iyalah, memang setiap hari rame kok gitu ya. Ya harusnya Anda bisa antisipasi kalau sudah tahu kalau rame, macet dan sebagainya, maka bagaimana agar kemudian berangkatnya bisa lebih awal atau bagaimana lah kan gitu. Nah itu namanya rasionalisasi. Atau ada istilah yang lain namanya proyeksi. Proyeksi itu kadang-kadang lebih sifatnya juga negatif tentunya. Jadi umpamanya santri ulangan imtihan umpamanya gitu ya. Kemudian dapat nilai jelek. Yang disalahkan bukan diri sendiri, tapi menyalahkan ustadznya. Ustadz itu tidak tahu. Padahal anak itu sudah hafal yang, tapi ustadz ya jadi yang salahkan ustadznya gitu ya. Ya ustadz mau ngasih soal ABC itu kan terserah ustadz juga gitu ya. Tapi karena kemudian santri tidak ingin bahwa saya itu dianggap lemah, anak sudah bisa, sudah siap. Tapi yang disampaikan ustadz, yang dikeluarkan ustadz di luar dari. Sering anak dapat keluhan begitu dari anak gitu ya. Karena kebetulan anak juga di pesantren gitu ya. Gak apa-apa. Ustadz fulan ngasih soal itu di luar nalar. Gitu ya.
Jadi loh ya namanya ustadz ya bebaslah mau ngasih soal. Kamu yang penting belajar atau tidak kan gitu ya. Ya udah belajar Bi kan gitu ya. Tapi ya begini ustadznya itu kalau ngasih soal ya yang disalahkan ya tetap ustadznya. Itu namanya defend proyeksi. Jadi seolah-olah ingin menutupi kelemahan diri gitu ya. Itu dengan menyalahkan orang lain. Nah, itu juga konteks sebuah indikasi kecil bahwa kita ada masalah dengan mental. Kenapa? Wah ya, yang anak pelajari ternyata tidak keluar. Gitu saja, selesai. Ternyata yang dikeluarkan Ustadz beda dengan yang anak pelajari. Selesai sebetulnya. Tapi kemudian yang dikeluarkan Ustadz di luar nurul, di luar nalar, namanya gitu ya. Nah ini defense-nya, proyeksinya santri kepada Ustadz agar tidak terlihat lemah. Begitu juga perilaku bully. Banyak faktor sebetulnya, nanti kita akan singgung juga. Banyak faktor kenapa kemudian seorang itu membuli. Tapi intinya dia tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain. Sehingga gitu ya, pada saat seseorang itu tidak ingin terlihat lemah di mata orang lain, dia melakukan apa yang dikatakan sebagai bully atau perundungan. Nah, konteks perilaku bully ini, maka disitulah ada sisi mental yang tidak sehat. Pada siapa? Ya tentunya pada pelaku bully. Nah, kita arahnya ke pelakunya dulu. Pada pelaku bully ini ada sisi di mana mereka atau si pelakunya ini melakukan sesuatu atau melakukan tindakan perilaku yang menyimpang, perilaku yang tentunya di situ ada sisi mental yang tidak sehat. Nah, ini yang kemudian perlu juga kemudian kita pahami di situ. Seperti tadi Ana sampaikan, pelaku bully mungkin tidak sendiri. Nah, gitu ya. Dia akan mengajak orang lain. Kenapa? Karena sebetulnya dia lemah. Kayak tadi juga ada pertanyaan, Ustadz gimana pada saat ada yang membuli, tapi kemudian dia juga diejek, tapi marah. Nah, gitu. Ya sama modelnya begitu. Si pembuli ini kan sebetulnya orang yang secara mental lemah. Pada saat dia membuli orang lain, dia merasa bahagia. Begitu ya. Pada saat dia membuli orang lain dan orang lain ini down mentalnya, dia bahagia. Tapi pada saat kemudian dia mungkin ada yang berani membalas, mengejek, namanya gitu. Meskipun anak tadi mengatakan enggak usah dibalas lah gitu. Loh, tapi kan kemudian lemah. Ya. Pada saat dibalas dia kemudian marah-marah. Lah, pada saat dia mengatakan itu kepada orang lain, kenapa dia tidak merasa bahwa dirinya itu lemah kan gitu ya. Dia seolah-olah ingin diakui dan sebagainya. Disinilah menunjukkan bahwa pelaku bully itu sebetulnya mereka juga mempunyai mental yang lemah. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang dampak, gitu ya, ya memang dua-duanya ada dampak. Baik itu yang korban maupun juga saya katakan kepada santri, pelaku itu juga ada dampaknya. Yang terlihat langsung memang ada pada korban. Ya, yang terlihat langsung memang ada pada korban. Nanti bagaimana kita harus bersikap kepada korban. Yang secara tidak langsung itu kepada si pelaku memang.
Namun sebetulnya, nah ini, bahwa konteks kemudian kalau dari sisi mental, ya korban ini biasanya masing-masing. Saya pernah menangani di Al-Irsyad, itu ada santri yang kemudian sudah ketakutan. Jadi dia sampai cuti, dicutikan 1 tahun. Bahkan dicutikan istilahnya begitu ya, 1 semester ya, 1 tahun nih, 1 tahun. Nah, pada tahun dia harusnya masuk, kemudian saya coba sudah beberapa kali konseling, itu pun tetap dia mengalami trauma. Saya ajak sholat begini ya, saya sholat, ya ketemu dengan, artinya bukan ketemu sih sebetulnya konteksnya ya, artinya bareng-bareng dengan santri secara keseluruhan begitu ya. Pada saat kemudian saya ajak ngobrol dan sebagainya, saya ketemu mungkin ustadz yang lain ngobrol, dia merasa bahwa sepertinya banyak orang dan termasuk orang yang membulinya itu melihat dia dengan konteks bulian tadi. Jadi ketakutannya itu tetap muncul. Memang sampai segitunya. Dan beberapa kasus yang pernah saya tangani pun juga begitu. Tadi juga ada yang, Ustadz, apakah saya ini korban bully? Apakah saya tetap harus ada di sini atau keluar dari pondok? Gitu. Ada yang juga sampai segitunya. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang artinya perhatian bagi kita semuanya, dalam artian bahwa kemudian permasalahan santri ini ya dikatakan serius ya serius gitu ya. Dikatakan mereka itu kemudian membutuhkan perhatian ya membutuhkan perhatian. Nah, biasanya perilaku menyimpang ini akan ditandai dengan kesehatan mental ini akan ditandai dengan perilaku menyimpang. Yang kemudian untuk jangka pendek itu biasanya akan terlihat pada korban. Ya, jangka pendek itu akan terlihat pada korban. Kalau tadi ada yang dikatakan, apa mas contohnya kan gitu. Ustadz, anak dikatakan autis. Terus ada yang dikatakan istilah dengan hewan laut. Nggak tahu dikata hewan laut itu sebutan apa disebut apa namanya gitu. Atau dengan yang lain. Mungkin nanti Ustadz Ardin bisa cek lagi gitu ya. Baik itu yang putri maupun yang putra, ternyata permasalahan mereka sangat banyak. Nah, ini tentu harus mendapatkan perhatian kita semuanya. Secara atau jangka pendek memang konteks korban katakanlah bully itu akan lebih cepat terlihat daripada yang pelaku bully, karena dia bisa menyembunyikan. Kalau pelaku bully itu menyembunyikan ketidakmampuannya, makanya dia membuli itu gitu. Tapi kalau yang jadi korban bully ini kan kemudian tidak bisa menyembunyikan itu, ya dia kemudian memikirkan itu, depresi dan sebagainya, overthinking gitu ya. Yang akhirnya ya bisa sampai stres dan ada yang bisa depresi gitu ya. Nah, bentuk kekerasannya banyak gitu ya. Nah, ini yang saya singgung adalah apa? Salah satunya adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini juga kemudian mungkin kaitannya dengan peraturan. Ya, kaitannya dengan peraturan yang ada di pesantren. Mungkin kalau dulu-dulu ya zamannya Ustadz Ardin sudah paham betul gitu ya. Pada saat Ustadz Yusuf atau Ustadz Muqosim itu bawa rotan ke masjid sholat asar, ya berarti sudah akan ada korban gitu ya. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering mengatakan kepada
kalau di pelatihan guru-guru gitu ya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita ini juga masih menjadi produk sebagai pelaku bully terhadap santri kita. Jadi secara tidak sadar gitu ya. Kadang justru bully itu berasal dari ustadz atau ustadzahnya atau guru dalam hal ini. Bapaknya kita sampaikan, antum itu loh ganteng kayak gitu. Kenapa sih hafalannya buruk banget? Umpamanya gitu ya. Maksudnya gitu ya, kita ingin memberikan semangat. Maksudnya kita ingin memberikan semangat. Antum itu loh ganteng kayak gitu. Nah, tapi kemudian ibaratnya dijloke kalau bahasa Jawanya ini. Dijatuhkan sedalam-dalamnya. Tapi ya, kenapa hafalan antum itu buruk banget? Nah, gitu. Jadi sudah ditinggikan, habis itu dijatuhkan Nah, secara tidak sadar kadang kita ini mungkin ingin memberikan semangat konteksnya, tapi kemudian jatuh pada konteks bully. Kalau mungkin kalau konteks santri mutawasitoh, katakanlah SMP, MTS dan ke atas, mungkin tidak terlalu. Tapi yang sering terjadi dan saya sering dapat konsultasi dari orang tua itu di skala SD. Beberapa kasus anaknya atau si siswa ini tidak mau sekolah lagi. Kenapa? Karena gurunya mengatakan sesuatu yang membuat anak ini merasa sepertinya dibully gitu. Nah, ini yang kemudian tentu juga harus menjadi koreksi juga bagi kita gitu ya. Saya di rumah itu punya tempat terapi gitu ya, tempat terapi khusus namanya sekolah disleksia. Saya namai sekolah disleksia. Itu untuk terapi anak-anak dengan kesulitan membaca dan menulis. Jadi SD khususnya atau TKB itu kan kalau membaca ada yang kemudian terbalik hurufnya antara B, D, kemudian nulis hurufnya tidak lengkap atau hurufnya terbalik gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ternyata kasus ini itu banyak dan kemudian konteksnya akan terus ada. Pada satu hari ada orang tua yang kemudian WA ke saya, "Pak, tadi si anaknya itu katanya di asisten," kan saya punya asisten beberapa, itu bilangnya begini. Oh gitu ya Bu, mohon maaf Bu, mungkin maksudnya ingin ini tetapi ya salah cara menyampaikannya. Insya Allah ini menjadi koreksi bagi saya, kemudian saya sampaikan kepada asisten agar pada saat mempelajari mereka, apalagi diajari huruf B, D, katakanlah mungkin di tempat antum ada, di tempat kita katakanlah itu ada yang kaitannya dengan huruf hijaiyah. Jadi batasa itu kan hanya beda titik kan gitu ya. Jim ha kho hurufnya sama tapi beda titik. Itu ada yang kebalik-balik barangkali. Nah, itu sangat mungkin dia mengalami gangguan belajar namanya disleksia. Di tempat anak siswa dengan gangguan disleksia, contohnya saja umpamanya kebalik antara B dan D, itu untuk memperbaikinya membutuhkan waktu dan dia paham itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Itu pun secara terus-menerus, di samping juga belajar yang lain.
B itu yang perutnya di sebelah kanan mas, D itu yang sebelah kiri, cara nulisnya begini, terus itu butuh 3 sampai 4 bulan untuk membetulkan itu. Sehingga pada saat dia itu mengalami kesulitan dalam mengajarinya, kamu itu loh mas diajari udah sekian kali masih ndak. Nah, begitu kita mengatakan seperti itu, maka si siswa akan langsung down. Aduh, nah, gitu. Apalagi yang mengatakan asisten, mamanya gurunya. Nah, termasuk juga katakanlah umpamanya kita kalau umpamanya sebagai seorang guru. Nah, ini permasalahan yang kadang-kadang mungkin secara tidak langsung karena kita berhadapan dengan sisi akademik, ada sisi yang secara verbal itu kemudian terucap bahwa begini. Nah, ini kaitannya dengan konteks kebijakan. Ya. Nah, apa yang kemudian menyebabkan terkait dengan faktor bully? Latar belakang utama itu sebetulnya konteksnya ada pada pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu akan memberikan kontribusi utama bahwa si anak ini mentalnya kuat atau tidak, dia bisa survive atau tidak, dia menjadi anak yang meskipun introvert tapi kemudian tidak mudah putus asa mamanya. Kalau dari sisi kepribadian itu kan ada dikenal dua lah, introvert sama ekstrovert. Kalau ekstrovert ya pokoknya banyak bicara, banyak ngomong, bias apapun itu. Kalau yang introvert gitu ya, pendiam, pokoknya yang penting itu kerja, yang penting itu belajar dan seterusnya dan seterusnya. Tidak banyak bicara, makanya gitu ya. Kalau faktor introvert, ekstrovert itu adalah faktor genetik, Ustadz. Memang tidak bisa langsung serta-merta bisa berubah. Meskipun konteks berubahnya pun juga tidak signifikan. Artinya apa? Kalau ayah atau ibunya itu introvert, maka sangat mungkin anaknya juga akan ada yang introvert. Nah, gitu. Jadi itu karakter genetik. Kalau saya mengobservasi, mungkin ini nanti bisa juga jadi pertimbangan pada saat memberikan konseling gitu ya. Yang saya observasi itu sisi genetik manusia yang utama itu ada dua, sisi fisik. Jadi wajah khususnya gitu ya. Kemudian yang kedua kepribadian. Nah, observasi saya mengatakannya begini. Antara wajah dan kepribadian itu silang antara ayah dengan ibu. Jadi pada anak gitu ya, kalau mamanya antum ya silahkan nanti cek sendiri, atau kalau yang Ustadz yang sudah punya anak SD atau SMP nanti bisa dicek gitu ya. Kalau anak itu dominan wajahnya ke ayah, maka kepribadiannya itu akan dominan ke ibu. Jadi kalau ada contoh begini, ada mitos anak laki-laki dekat dengan ibu atau anak perempuan dekat dengan ayah kan gitu ya. Itu sebetulnya konteksnya karena dua-duanya mirip wajah. Jadi anak laki-laki wajahnya itu mirip ibu, maka kepribadiannya akan dominan ayah. Jadi nyilang. Kalau kemudian dipikir-pikir, Allah itu maha adil. Setiap pasangan kita itu ternyata entah itu kepribadiannya antara suami dengan istri itu berbeda gitu ya. Coba aja cek gitu ya. Kalau kita orangnya keras, istri itu orangnya lembut. Kalau
istri yang keras, kita itu mungkin yang kan gitu ya. Nah, jadi kalau wajah wajah anak laki-laki, mamanya wajah anak itu mirip ibu, maka kepribadiannya akan dominan ke ayah. Kalau wajah dominan ke ayah, maka kepribadiannya ke ibu. Nah, masalahnya adalah kalau anak yang kepribadiannya sama dengan orang tua, maka kecenderungannya crash. Maka kalau mungkin nanti ada orang tua yang konsultasi, Ustadz, ini loh anak-anak ini kalau anak kasih tahu, anak nasihatin itu, pokoknya kayaknya itu begini. Nah, biasanya yang saya tanyakan pertama itu, Ibu maaf, putranya jenengan ini wajahnya mirip siapa nggih, Bu? Ya gitu. Oh, ini mirip ayahnya. Oh, nggih betul, berarti kepribadiannya mirip dominan ibu. Gitu. Karena kepribadiannya dominan ke ibu, maka pada saat dinasehati ya sama dengan ibu, kalau dinasehati mungkin jadinya crash. Sehingga cocoknya ya ayah yang harusnya menasehati. Karena apa? Karena wajah mirip, kepribadiannya beda. Jadi ya enak saja. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau anak laki-laki cenderung dekat dengan ibunya karena mirip wajah. Anak perempuan cenderung dekat dengan ayahnya itu juga mirip wajah karena pribadinya berbeda. Nah, gitu. Coba nanti dicek di rumah masing-masing gitu ya. Atau mungkin yang antum yang masih anak punya anak 4, laki-laki semua. Begitu. Yang nomor 1 wajahnya mirip anak. Gitu. Kepribadiannya akhirnya dominan ke umiknya. Anak wis pokoknya yang penting maju dulu kan gitu ya. Yang penting percaya diri gitu ya. Ya uminya yang tidak mudah percaya diri. Yang nomor 2, wah gitu ya. Kepribadiannya mirip anak. Wajahnya mirip umiknya. Kalau anak kasih tahu, nasehatin gitu ya, yang dengerin gitu ya. Yang dengerin. Tapi gitu ya, nanti melipir istilahnya. Begitu anak pas sudah berhenti, dapat pintu, ya keluar langsung les gitu ya. Modelnya begitu gitu ya. Yang nomor 1, karena wajah mirip saya, kalau saya nasehati, yus pokoknya diem sampai gitu ya. Saya selesai baru dia. Nah, ini konteks ini memang kemudian kalau itu kaitannya dengan sisi kepribadian. Kalau kaitannya dengan sisi pola bully, maka itu kaitannya dengan pola asuh. Nah, pola asuhnya apa? Ada 3 pola asuh yang mungkin dominan menjadikan anak-anak mentalnya itu tidak sehat. Yang pertama otoriter. Jadi maksudnya adalah orang tua ingin mendidik anak harus patuh dengan orang tua, iya. Namun segala sesuatunya itu harus nurut versi orang tua. Apa yang terjadi? Model pola asuh begini memang pada saat ketemu dengan orang tua, ada dengan orang tuanya itu nurut. Tapi setelah di luar atau tidak berada di rumah, katakanlah dia cenderung akan tidak patuh dengan orang tua. Banyak kasus yang kemudian juga terjadi. Kemudian yang permisif. Permisif ini cenderung membiarkan. Kalau yang otoriter tadi memang anak kemudian patuh, tapi dia tidak mandiri. Tidak berani mengambil keputusan. Nah, tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena segala sesuatunya harus orang tua. Kalau di luar rumah dia ada masalah sedikit nanti aduh gimana ya? Seperti apa ya dan sebagainya. Nah, kecenderungannya kalau yang otoriter seperti itu. Kalau yang permisif
itu dibiarkan. Dah, kamu pokoknya rambu-rambunya ini, terserah kamu. Pada satu sisi memang ada sisi positifnya. Positifnya di mana? Anak mandiri, iya. Anak mandiri, anak bisa segala sesuatunya akan mengatasi konteks permasalahan dirinya, namun, nah gitu ya, egoismenya tinggi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa segala sesuatunya harus saya sendiri. Nah ini yang kemudian menyebabkan dia punya egoisme tinggi. Juga termasuk kesulitan kemudian membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena anak harus mengambil keputusannya sendiri terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jadi ini benar atau salah ya versi saya. Nah, gitu. Ini yang terjadi. Nah, yang paling banyak sekarang ini adalah pola asuh overprotective. Banyak dari orang tua yang tidak tegaan ke anak, tapi juga tidak memberikan bagaimana anak harus berperilaku. Anak harus katakanlah mencontohkan begini dan sebagainya. Kecenderungannya anak dimanja, fasilitas dipenuhi. Jangan-jangan nanti kalau di pesantren anak kelaparan, padahal makan 3 kali loh kan gitu ya. Jangan-jangan anak nanti begini, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak orang tua saat ini yang kemudian dia tidak tegaan sehingga proteksinya terlalu berlebihan. Nah, tentunya ini akan menjadi salah satu faktor permasalahan yang kemudian banyak terjadi di pesantren. Saya kalau kunjungan ke anak begitu ya, kita ngobrol yang macam-macam aja sudah. Tapi saya lihat banyak ibu-ibu pada saat santrinya kelas 7, kelas 8 itu sambil ngajari. Ini loh nak, nanti begini. Entah itu pelajaran matematika lah, pelajaran apalah. Apa ya? Ya bukan berarti saya memang nggak bisa ngajari matematika gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian, yuk kamu punya mental yang kuat untuk kemudian meskipun matematika itu pelajaran yang paling tidak menyenangkan begitu ya, tapi tetap harus berani menghadapi itu. Tidak ada masalah kok, meskipun nilai kamu itu ya istilahnya KKM gitu ya, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada masalah. Gitu ya. Tapi banyak orang tua yang kemudian dengan ketakutannya. Mas ini coba ambilkan, entah itu nahwu, entah itu sorof kan gitu ya. Nanti yang bisa, orang tuanya yang bisa dengan bahasa Arabnya akan ngajari bahasa Arabnya, orang tua yang dari umum akan ngajari pelajaran umum. Akhirnya yang terjadi pada saat kunjungan ketemu dengan anak, yang terjadi mereka tidak ada komunikasi yang kaitannya dengan bagaimana sih harus menghadapi sebuah permasalahan. Tapi kemudian anak dibantu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Sepertinya gitu ya, kita akan memberikan bantuan, tapi justru itu malah melemahkan kalau menurut saya. Kenapa? Karena anak juga kemudian tetap akan berhadapan dengan itu di kelas. Nah, kecenderungan overprotective inilah yang malah membuat santri di pesantren itu kemudian menjadi lemah secara mental. Nah, ini yang kemudian tentu diperlukan kerjasama antara pesantren dengan orang tua dalam hal ini. Apakah kaitannya nanti ada parenting lah, ada apalah dan sebagainya. Mungkin dari sebagian antum yang orang tuanya katakanlah yang hikmah, itu kecemasan. Kalau pulang atau apapun, Mas, kamu nanti mau lanjutkan kemana?
Berapa kali orang tua tanya ke antum? Saya yakin sering kan gitu ya. Antum mau lanjutkan, kalau bisa di UIM dah pokoknya gitu. Jadi ketakutan dan harapan yang mungkin memang betul baik itu, ya. Tapi gitu ya, disitulah yang kemudian menjadikan anak itu malah justru kemampuan untuk mengambil keputusan itu menjadi rendah. Ya, tanpa disadari. Maka ini memang perlu kemudian gitu ya. Kaitannya dengan pesantren, kolaborasi dengan orang tua, entah itu parenting dan sebagainya. Ya meskipun online makanya itu sangat penting. Kenapa? Karena kecemasan orang tua terkait dengan kondisi santri atau anaknya yang berada di rumah, di pesantren. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begini dan sebagainya. Di rumah, ya sudah di rumah pokoknya anak tidak pernah diajak untuk bagaimana menyelesaikan masalah, membantu masalah di rumah. Si anak juga pada saat disuruh, Mas belikan ini, nantilah aku di rumah itu kan kepengin liburan, bukan disuruh-suruh. Gitu ya. Ini kecenderungan. Antum mungkin ya kalau anak di rumah karena anak 4 gitu ya, laki-laki semua ya disuruh belanja ke pasar, ke dapur, ke warung itu ya otomatis kan anak gitu ya. Suruh beli lombok kira-kira mau ke warung? Tidak banyak, khususnya apalagi santri laki-laki belanja beli lombok ke warung. Apalagi kalau di tempat daerah saya, kan gitu ya. Itu anak laki-laki, waduh paling sulit kalau disuruh ya belanja. Tapi kan saya harus mendidik anak saya bagaimana kemudian mereka mau beli apapun itu di warung. Hanya sekedar beli lombok atau beli apalah kan gitu ya. Kalau ke toko, ke mall, seneng-seneng saja kan gitu ya. Kalau bisa sih apapun bisa dipilih. Nah ini kecenderungan. Nah, makanya sangat diperlukan kolaborasi antara pesantren dengan orang tua dalam hal ini. Kaitannya bagaimana dengan support pada saat mereka ketemu kan dan sebagainya. Orang tua juga kadang-kadang ya sudah biarin aja deh, karena pas liburan di rumah kan memang waktunya liburan. Mosok disuruh ini disuruh itu. Kalau di tempat saya karena saya juga tidak punya pembantu, anak ya suruh nyapu, gantian ada yang ngepel, gantian ada yang nyuci baju, tetap. Tapi itu sudah dibiasakan memang harus dari awal. Nah kemudian bagaimana pencegahannya, ada banyak hal ya, penguatan tata kelola dan edukasi, tapi ini yang kemudian menjadi penting. Yang pertama adalah memang pesantren harus ada istilahnya, kalau anak sebut itu anak sering dengungkan adalah bagaimana kemudian kita menciptakan budaya baik. Dan budaya baik ini harus dimulai sejak masa orientasi santri baru. Mungkin usulan anak itu kadang-kadang agak ekstrim sedikit. Dalam artian agak ekstrim itu di luar di luar kebiasaan. Rata-rata katakanlah kalau di sini mos berapa hari, Ustaz Arfin? 4 hari ya. Santri duduk di masjid, diceramai, ini loh aturan pesantren, ini dan sebagainya kan. Dan itu memang terjadi di hampir semua pesantren. Kalau usul ana, mos itu minimal 2 pekan, 2 minggu. Wah lah repot itu Ustaz. Ya repot di awal, tapi akan membentuk sistem yang lebih baik. Maksudnya apa? Ada masa orientasi, ya memang yang sifatnya klasikal secara umum.
Artinya mereka dikumpulkan, ini loh aturan bagaimana bla 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 bla. Tapi kemudian tidak dilepas begitu saja. Ada masa orientasi bagaimana mereka harus antri ngambil makanan di mat'am. Santri kelas 7, santri kelas, kalau di sini tidak ada idat lugawi ya. Ada ya. Santri kelas 7 lah katakanlah begitu, yang kelas awal itu kan lulusan SD yang kemudian dia harus berpisah dari orang tuanya, yang di rumah semuanya dilayani, sekarang di sini harus belajar mandiri. Butuh waktu pada saat saya wawancara, saya melakukan penelitian, kebetulan juga di Al-Irsyad, saya melakukan penelitian hubungan antara kesadaran situasi dengan pengambilan keputusan pada santri kelas 7. Maksudnya apa? Kelas 7 itu kan antara. Maksudnya kalau di beberapa pesantren kelas 7 itu antara, yaitu keputusan saya akan tetap di situ atau keluar. Karena setahun merasa sangat berat. Nah, korelasinya adalah kesadaran situasi siswa atau santri itu membutuhkan kesadaran yang lebih di awal daripada kesadaran yang di belakang. Maksudnya apa? Mereka membutuhkan informasi yang lebih banyak pada saat di pesantren di awal-awal semester. Dan itu hanya bisa didapatkan sebetulnya pada saat orientasi siswa baru. Mereka harus antri di mat'am itu bagaimana. Mereka kemudian harus mengatur diri pada saat di kamar mandi atau antri dengan kamar mandi bagaimana. Mereka harus masuk ke kelas bagaimana. Itu sebetulnya satu hal yang mungkin ringan bagi kita, tapi sebetulnya berat bagi santri. Mungkin kalau yang antum waktu kelas 7 dulu awal kan gitu ya. Ya begitu Ustaz. Oh, ini gitu ya. Kalau sekarang saja kan sudah membiasakan diri karena sudah, tapi di awal dulu mesti yakin itu gejolak antara gitu ya. Apakah saya tetap ada di sini atau keluar? Dan banyak dari santri-santri kita yang merengek, aku keluar aja dah, tidak kuat. Bukan tidak kuat dengan pelajarannya, tapi tidak kuat dengan budaya yang belum dikenal oleh santri itu sendiri. Bagaimana kemudian antara kelas 7 dengan kelas 8 dikenalkan dengan kegiatan lah, dengan apapun itu. Kelas 7 dengan kelas 9. Kan itu ya. Kemudian mungkin dengan yang mu'alimin atau yang aliyahnya. Nah, maka kalau saya sarankan pada saat masa orientasi siswa baru itu butuh waktu yang lebih lama. Dengan begitu mereka menerima pelajaran itu sudah merasa kenal dengan teman satu kamar, merasa kenal dengan teman satu kelas. Saya tanya ke santri yang bermasalah pada saat kelas 7 di penelitian saya. Mereka membutuhkan waktu sebulan, minimal sebulan, bahkan ada yang lebih dari itu untuk kenal dengan teman satu kelas. Dengan satu kamar minimal 1 bulan. Itu pun juga masih sekedar kenal nama. Nah, disinilah dibutuhkan budaya. Bagaimana kemudian antara satu santri dengan santri yang lain, khususnya santri baru, itu saling mengenal. Dengan begitu maka gitu ya, meminimalisir terjadinya bullying. Loh, mereka sudah saling kenal kok. Mereka sudah bisa akrab antara satu dengan yang lain dalam waktu masa orientasi itu. Nah, gitu. Kemudian tentunya nasihat. Nasihat saya yakin istilahnya semuanya akan dilakukan oleh kita semuanya. Terus konseling. Nah, konseling ini dibutuhkan. Konseling itu
hampir rata-rata, mungkin kalau dulu Ana juga melakukannya adalah konseling itu lebih kepada interogasi. Ada masalah interogasi, ada masalah interogasi. Apalagi santri bermasalah, mesti jelas interogasi. Bagaimana kemudian konsep konseling ini lebih pada bagaimana kemudian kita bisa mengungkap masalah, namun santri juga bisa kemudian, oh iya, ada sisi lain yang kemudian harus saya perbaiki. Ada hal yang kemudian juga harus diperbaiki juga. Nah, ini. Kemudian tes psikologi. Nah, tes psikologi ini memang banyak. Kebetulan juga saya membuat satu alat tes juga, tes kepribadian memang khusus siswa. Tes kepribadian pelajar Indonesia, namanya tes TKPI kalau saya yang buat. Ya, itu beberapa juga sudah menggunakan ya, di banyak pesantren untuk seleksi santri baru maupun pada saat mengetahui kondisi kepribadian santri lama itu juga bisa. Kemudian yang penting lagi adalah parenting. Tadi saya sudah sampaikan, Anda sampaikan pemahaman kepada orang tua tentang pola asuh. Nah, ya meskipun orang tua itu kemudian ya anak-anak saya sendiri kan gitu ya. Mau saya melakukan apapun itu kan tergantung anak kan gitu ya. Iya, tapi begitu anak punya masalah di pesantren mesti beban juga kepada pesantren. Gitu ya. Artinya bermasalah, Ustadz ini anak-anak kok mengatakan begini. Aduh Bu, kan gitu ya. Lah ibu sendiri kalau di rumah, bapak sendiri kalau di rumah, bagaimana dengan anak kan gitu ya. Nah ini kan juga menjadi permasalahan. Nah tentunya sangat penting parenting, itu juga menjadi satu hal yang penting. Kemudian libido, reduksi libido, maksudnya apa? Ya biasanya kaitannya dengan kebosanan. Jadi santri bosanlah yang kemudian mungkin ada tambahan ekstrakurikuler atau apapun itu yang kemudian akan menjadi variasi dari pelajaran utama yang harus diberikan. Nah ini contoh saja preventif dari sisi budaya terkaitannya dengan tata kelola dan edukasi. Maka dibutuhkan sense of belonging, rasa memiliki terhadap sekolah, rasa memiliki terhadap pesantren. Budaya sekolah ini akan menjadi keywordnya. Bagaimana kemudian peran mulai dari mudir sampai kepada konteks namanya santri hikmah. Nah, gitu ya. Atau termasuk kepada bagian cleaning service. Itu juga konteks budaya baik, sense belongingnya. Kemudian menumbuhkan, nah ini akan muncul dari mana? Ya dari sebetulnya konteksnya MOS tadi. Pada saat MOS itu memang kemudian dimunculkan, membiasakan disiplin, patuh terhadap peraturan, tertib, hidup bersih, dan macam-macam. Ini kan menjadi budaya. Dan itu butuh effort, butuh usaha khususnya dari pengelola dalam artinya. Artinya tata kelola ini memang kemudian harus semakin hari semakin bagus. Nah, itu. Yang berikutnya adalah konseling. Nah ini memang dibutuhkan konseling individu maupun konseling kelas. Konseling individu tadi tidak, artinya gini, semua masalah konteksnya bukan interrogatif tapi konseling. Nah ini yang membedakan antara bahwa apalagi kalau ada masalah, bermasalah maksudnya. Biasanya kamu kenapa melakukan ini, kapan ini, dan nah selesai. Begitu selesai ya sudah, tinggal nulis kalau sudah ngaku tinggal nulis pelanggarannya apa, sudah selesai. Padahal itu akan terus ada begitu kalau konselingnya tidak kita perbaiki. Kalau sifatnya hanya interrogatif, ya ibaratnya kayak polisi kan begitu. Ada masalah, ada santri bermasalah, interogasi, begitu ngaku selesai ya sudah.
Mereka kemudian kasih surat peringatan atau kasih poin atau apapun itu kan gitu ya. Sebagai pelanggaran kasihkan orang tua namanya. Nanti orang tua tinggal, anak-anak begitu, padahal kalau di rumah tidak pernah melanggar Ustadz. Wah gitu. Ya ini. Termasuk konseling kelompok. Konseling kelompok ini bisa semuanya. Artinya siapa? Setiap guru. Anas baru mengangkat sebuah ide. Jadi gini. Kenapa sih matematika itu tidak disenangi? Saya tidak suka, saya tidak bisa matematika, tapi saya tetap suka dengan matematika. Kan gitu ya. Nah, permasalahannya di santri itu kan kemudian saya tidak bisa matematika dan saya tidak suka matematika. Kan begitu. Atau pelajaran lainnya pun apapun itu. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian mengangkat istilahnya apa ya? Kalau Anas sebut itu apa namanya? Konsep tentang karakter pelajaran. Memang matematika itu tidak digunakan saat ini, tapi pola konsep karakter dari matematika itu akan digunakan seumur hidup. Itu yang kemudian harus dipahamkan kepada santri kita. Dan semua pelajaran bagaimana karakternya. Ini yang mungkin saat ini belum sampai ke situ gitu ya. Entah itu mungkin enggak tahu kalau yang pelajaran apa namanya yang bahasa Arab namanya. Kalau di Al-Quran itu pelajaran apa? Balaghah itu atau apa ya, gitu. Sing rada angel kan gitu ya. Nah, karakter dari pelajaran itu apa sih yang kemudian mungkin setelah lulus tidak digunakan, tapi tetap akan menjadi pola di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa dimunculkan oleh setiap guru, sehingga siswa akan tetap menyukai mata pelajaran itu. Nah, gitu. Mungkin itu Ustadz. Wah, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana kemudian kita mengantisipasi atau bagaimana kemudian kita upaya preventif kita gitu ya, terkait dengan apakah itu pelanggaran khususnya perilaku bully dan pelanggaran yang lain, maka dibutuhkan banyak hal. Tentu tidak lepas dari kerjasama antara pesantren dengan pihak orang tua gitu ya. Kemudian kalau pernah saya usulkan juga di beberapa pesantren, tapi juga kayaknya juga tidak jalan karena saya anak sendiri juga jadi orang tua wali. Nah, gitu. Yang saya tunggu-tunggu adalah apa sebetulnya? WA dari entah itu wali kelas atau musrif. Saya sering menunggu, tapi tidak pernah ada. Apa WA-nya? Alhamdulillah Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu pada pekan ini dapat belajar dengan baik. Ada beberapa siswa, ada beberapa santri yang terlihat bla 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 bla. Namun permasalahan ini masih bisa diatasi oleh guru. Kemudian bla 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 bla. Mohon kiranya pada Bapak Ibu pada saat nanti penjengukan atau telepon bisa memberikan arahan kepada putra-putrinya untuk bla 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 bla. Tidak pernah saya dapatkan itu. Dan itu ditunggu oleh orang tua sebetulnya. Jadi monggo yang jadi wali kelas atau musrif gitu ya. 1 pekan sekali saja WA di grup. Istri saya itu grupnya melebihi dari grup, jadi anak kelas 12 sama kelas 9. Ada grup wali kelas,
ada grup musrif, ada grup emak-emak sendiri. Gitu ya. Ada grup lagi yang sifatnya. Jadi Ustadz kalau antum tahu grupnya orang tua itu lebih banyak daripada sekedar grup wali kelas atau musrif. Ada grup emak-emak. Nanti grup emak-emak sendiri ada yang spesifik gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa sedikit, ya inilah. Kadang-kadang informasi yang tadinya itu sudah dikip oleh pesantren tetap bocor akhirnya. Nah, ini Ustadz, katakanlah satu hal yang kemudian memang harus kita bangun terkait dengan bagaimana kita, katakanlah sebagai, apakah itu sebagai pengajar atau sebagai orang tua atau pengambil kebijakan, bagaimana kemudian sistem kita perbaiki yang dari situ harapannya tentunya santri-santri kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu sedikit ya, atau panjang ya kira-kira dari anak. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Implementasinya monggo, gitu ya. Ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah, tinggal nanti ada kebijakan tentunya seperti itu. Barakallahu fiik. Ana mohon maaf kalau ada kata-kata barangkali yang kurang berkenan. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan ke Ustaz.